Sidang dugaan korupsi pengerukan alur pelabuhan yang ditangani Kejari Tanjung Perak kembali bergulir di Pengadilan Tipikor Surabaya, Rabu, tanggal 8 April tahun 2026. Tim kuasa hukum membacakan berkas. Memasuki agenda eksepsi, dari 6 terdakwa asal PT Pelindo Regional 3 dan PT APBS melayangkan keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum. Pihak kuasa hukum menegaskan bahwa klien mereka adalah profesional yang bekerja sesuai prosedur demi keselamatan pelayaran. Dakwaan jaksa dinilai tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap atau obskur libel. Mengenai audit kerugian negara, kuasa hukum menyebut sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, penghitungan seharusnya dilakukan oleh BPK Republik Indonesia, bukan melalui audit internal. Kami menilai dakwaan ini dipaksakan. Lokus delikti dan penghitungan kerugian negara tidak berdasar pada prosedur hukum yang sah. Salah satu eksepsi terdakwa Erna Hayu Handayani. A. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aku secara absolut atau eksepsi of Ombe G. Yang mulia Majelis Hakim yang kami hormati, adapun pokok-pokok perlawanan ini kami uraikan sebagai berikut. Pertama, penyelesaian sengketa perbuatan melanggar hukum dan penilaian unsur penyalahgunaan wewenang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara. Surat dalam menentukan lokus delikti. Yang mulia Majelis Hakim, dalam perkara aku disebutkan bahwa lokus bertempat di kantor Pelabuhan Indonesia Persero Regional 3 yang dalam penyebutannya juga tidak konsisten antara Jalan Perak Timur nomor 620 dan Jalan Perak Timur nomor 610. Padahal secara faktual objek utama dakwaan adalah pengerukan kolam pelabuhan Tanjung Perak yang lokus nyatanya berada pada titik-titik koordinat atau area kolam dan alur pelabuhan sebagaimana disebutkan dalam surat izin kerja keruk, bukan di alamat kantor PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 3 sebagaimana yang didalilkan oleh penuntut umum. Demikian pula mengenai tempus delikti, penuntut umum menyebutkan rentang waktu tahun 2022 sampai 2024, namun secara kontradiktif juga memasukkan uraian kegiatan pengerukan tahun 2021. Ketidakkonsistenan ini menjadikan dakwaan kehilangan lini masa faktual yang pasti dan secara langsung mencederai hak terdakwa untuk membela diri. Kekabaran lokus dan tempus ini bukan hanya kesalahan redaksional semata, melainkan cacat mendasar yang merampas hak terdakwa untuk memahami secara pasti peristiwa apa, kapan, dan di mana perbuatan itu dituduhkan, sehingga pembelaan tidak mungkin dipersiapkan secara utuh dan efektif. Oleh karena itu, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung nomor 1744 K/PIT/2012, dakwaan yang kabur karena tidak menguraikan tempus secara cermat harus dinyatakan batal demi hukum, dan karena itu surat dakwaan aku yang tidak mampu memenuhi syarat paling mendasar dari pasal 75 ayat 2 huruf B KUH tahun 2025 sudah sepatutnya pula dinyatakan batal demi hukum. Kedua, surat dakwaan tidak jelas, tidak cermat dalam menguraikan fakta kronologis. Yang mulia Majelis Hakim yang kami hormati, penuntut umum sendiri kontradiktif dalam menjelaskan status badan hukum PT Pelabuhan Indonesia Persero. Di satu sisi, mengaitkan Pelindo Persero dengan PP 58 tahun 1991, padahal PP tersebut merupakan dasar pendirian Pelindo 3 Persero, sementara di sisi lain mengakui bahwa Pelindo 3 telah bubar tanpa likuidasi berdasarkan pasal 2 PP 101 tahun 2021 akibat merger ke dalam Pelindo 2 sebagai surviving entity. Faktanya, fakta hukumnya, Pelindo Persero justru merupakan kelanjutan dari Pelindo 2 Persero yang didirikan berdasarkan PP 57 tahun 1991. Kesalahan ini bukan pula sekedar kekeliruan redaksional, melainkan menunjukkan bahwa penuntut umum bahkan tidak cermat dalam menentukan siapa subjek hukum sebenarnya yang didakwakan. Dakwaan menjadi bercampur, tidak fokus, dan membuat terdakwa tidak mungkin memahami secara pasti peristiwa apa yang dituduhkan kepadanya untuk dapat menyiapkan pembelaan. Oleh karena itu, karena bertentangan dengan syarat cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 KUH 2025, surat dakwaan aku telah nyata menjadi kabur atau obskur libel dan karenanya patut dinyatakan batal demi hukum. Ketiga, surat dakwaan tidak jelas dan tidak cermat dalam menguraikan keikutsertaan terdakwa dalam dugaan tindak pidana yang didakwakan. Yang mulia Majelis Hakim yang kami hormati, surat dakwaan penuntut umum aku tidak menguraikan secara memadai unsur-unsur delik yang menjadi dasar dakwaan, baik dalam pasal 603 KUHP 2023 maupun pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Penuntut umum tidak menjabarkan secara konkret fakta-fakta yang membentuk unsur secara melawan hukum dan justru mendasarkan unsur tersebut pada dokumen administratif serta dokumen kontraktual yang secara normatif bukan merupakan norma pidana. Tersebut semakin nyata pada unsur merugikan keuangan negara karena penuntut umum mendasarkan adanya kerugian negara pada laporan kantor akuntan publik dan auditor internal kejaksaan, bukan pada hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan yang berwenang, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Lebih lanjut, penuntut umum tidak menguraikan secara jelas hubungan hukum antara keuangan PT Pelindo sebagai BUMN dengan rezim keuangan negara. Oleh karena itu, karena unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pasal 75 KUHP 2025, maka surat dakwaan aku harus dinyatakan batal demi hukum. Bukan perlawanan tim advokat terdakwa Erna Hayu Handayani terhadap surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS strip 05/TG Perak /02/2026 tertanggal 3 Maret 2026 untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang dan mengadili perkara aku secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara. Ketiga, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS strip 05/TG Perak /02/2026 tertanggal 03 Maret 2026 disusun secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap atau obscure-legal. Keempat, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS strip 05/TG Perak /02/2026 tertanggal 3 Maret 2026 batal demi hukum dan dibatalkan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya. Kelima, menyatakan proses hukum terhadap terdakwa Erna Hayu Handayani dihentikan demi hukum. Yang keenam, memerintahkan penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa Erna Hayu Handayani dari tahanan seketika setelah putusan selah dibacakan. Ketujuh, memerintahkan penuntut umum untuk membayar ganti rugi, melakukan rehabilitasi, dan memulihkan hak-hak, kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat serta nama baik terdakwa Erna Hayu Handayani. Kedelapan, menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada negara, atau apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Demikian perlawanan ini kami sampaikan. Kami memohon putusan yang seadil-adilnya dari yang mulia majelis hakim. Usai persidangan, kuasa hukum Sudirman Sidabuke pada wartawan mengatakan bahwa dakwaan jaksa tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Adapun putusan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai otoritas adalah BPK Pusat, yang mempunyai kewenangan untuk menghitung kerugian negara. Dari persidangan tadi, biar sekaligus. apakah ada dugaan tidak ada pemeriksaan dari BPK Pusat atau intern ini? Alasannya apa Pak dari jaksa, kenapa tidak memakai pemeriksaan keuangan BPK Pusat? Seharusnya kan BPK Pusat. Persoalan tentang kehadiran BPK Ya. sebagai pemeriksa keuangan ini sebenarnya persoalan klasik. Ini adalah persoalan klasik begitu ya. Undang-undang memang secara tegas mengatakan manakala ada kerugian negara atau tidak, yang punya otoritas itu adalah BPK. Begitu kan? Nah, pada minggu yang lalu, pada hari Senin kalau nggak salah, ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa BPK lah yang punya kewenangan untuk menghitung ada atau tidaknya kerugian negara. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya rekan-rekan juga paham, hari ini kan adalah tentang eksepsi. Eksepsi itu apa? Ada kita pikirkan, kita cermati, dakwaan itu tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Itu yang kita persoalkan. Sedangkan apakah nanti terbukti atau tidak, itu nanti urusan setelah putusan eksepsi itu. Tetapi buat saya, buat kami semua, 6 kantor hukum, buat kami dakwaan itu memang tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap. Contoh yang nyata, di dalam dakwaan itu, jaksa mengatakan perbuatan itu dilakukan mulai tahun 2022 sampai tahun 2024. Itu clear loh, 2022 sampai 2024. Tetapi di dalam uraian berikutnya itu juga dia memulai bahwa peristiwa itu sudah terjadi tahun 2021. Itu contoh, berarti kan tidak cermat ya.
Nah, lalu kemudian yang kedua juga uraian-uraian berikutnya banyak yang tidak cermat nih di dalam dakwaan menurut hemat kita. Jadi kami yakin dan memohon supaya eksepsi kita ini dikabulkan. Jadi kita jangan berbicara dulu mengenai bukti dan sebagainya. Ya siapa tahu eksepsinya dikabulkan, dan tentu harapan kami dikabulkan. Jadi apa? Dakwaan itu tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap, tapi perlawanan itu sudah cermat, sudah jelas, dan sudah lengkap. Pak, berarti Jelas ya? Dalam eksepsi itu menyebutkan bahwa perkara ini adalah perkara perdata terkait administrasi. Yang ini seperti apa? Karena ini kan persoalannya kan adalah didasarkan pada perjanjian di dalam rangka pengurukan itu, yaitu adalah di dalam hal ini kan ada Pelindo dan ada APBS, ada kontrak di antara mereka, saling ada perhitungan. Nah, lalu kemudian juga yang tidak jelas juga di dalam perkara ini, kalau sama dengan ada yang dirugikan akibat perlawanan atau melawan hukum, kan ada menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain, atau menguntungkan korporasi. Ini nggak jelas yang diuntungkan itu siapa dan kerugian itu dari mana, itu yang tidak jelas. Lalu kemudian yang kedua juga berikutnya adalah di dalam dakwaan itu sama sekali tidak menunjuk kepada suatu undang-undang, hanya peraturan-peraturan yang jauh lebih rendah. Sementara pidana itu kan asasnya kan ada asas legalitas, perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Jadi banyak hal deh yang menurut hemat kami itu memang tidak perfect itu dakwaan. Pak, berarti salah satu dugaan untuk pemeriksaan keuangan harus BPK Pusat, otomatis dari pihak kejaksaan melanggar aturan putusan Mahkamah Konstitusi, seharusnya BPK kan Pak, ini ya. Salah satunya Saya tidak dugaan. mengatakan melanggar, tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Karena itu yang menjadi kompetensi daripada sebuah perlawanan. Namanya sekarang ini perlawanan. Kalau dulu namanya di KUHP yang lama namanya eksepsi. Jelas ya? Oke. Dakwaan jaksa gagal demi hukum, Pak. Ya tentu kalau sama dengan dakwaan itu sama dengan batal demi hukum, ya tentu barangkali tidak dilanjut perkara yang berikutnya, atau kemudian dia harus memperbaiki supaya fokus gitu. Iya. Apalagi lokusnya tidak sesuai dengan fakta ya Pak ya. Di kantor, masa ada di kantor pengerukan? Pertama mengenai tempus dan lokus itu kan Ya. prinsip ya. Udah jelasin. Contoh saya bilang tadi, dia mengatakan sama dengan tempusnya itu dalam dakwaan 2022 sampai 2024. Tapi di dakwaan juga itu dia mengurai juga 2021, bahkan tahun 2019. Itu contoh yang nyata aja lah. Ya, oke ya. Di hadapannya bebas. Ya tentu, sebab kalau tidak bukan bebas maksud saya. Dakwaan itu yang cacat. Kalau cacat, ya tentu batal. Demi hukum. Kalau batal bagaimana? Ya Ya, perbaikin dong. Atau yang kedua, jangan dilanjutkan lagi. Nah, gitu hukumnya. Bahasa kasari bebas. Ada dugaan bahwa seharusnya memati perhitungan BPK bukan ini, itu ya Diartikan intinya melanggar. seperti itu ya Pak ya. Ya pengertian melanggar itu seharusnya itu BPK, kok kamu kok gunakan? Iya, ada seharusnya undang. kan patuh dengan putusan ini, mahkamah ini ya. Oke. Senada seirama menurut ahli pidana Prof. Solehudin mengatakan, kalau ingin menghitung kerugian negara satu-satu instansi adalah BPK Pusat Republik Indonesia, satu-satunya instansi yang mempunyai kewenangan untuk menghitung kerugian negara, ujar Solehudin. Anda selaku ahli pidana, dalam tahap kasus perkara Pelindo, ini kan yang dipermasalahkan dalam ini kan terkait dengan adanya kerugian negara. Namun kerugian ini didapatkan dari audit, bukan audit dari Badan Keuangan Pusat, namun audit dari internal. Apakah itu diperbolehkan? Kalau pendapat saya itu melanggar ketentuan undang-undang tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Itu Jadi kalau ya, ingin menghitung kerugian keuangan negara haruslah BPK. BPK Pusat Republik Indonesia ya. Instansi yang mempunyai kewenangan untuk menghitung kerugian keuangan negara. Bukan BPKP. BPKP itu bukan badan pemeriksa dia. Tapi BPK Badan Pusat. pengawas keuangan dan pembangunan. Ini gitu intinya seperti itu. Apalagi auditor publik. Tapi untuk kepentingan pengajuan bukti boleh-boleh saja dalam proses peradilan pidana. Semua bukti-bukti bisa diajukan. Namun yang harus Untuk sesuai menetapkan di awal putusan mahkamah harus ini ada hasil pemeriksaan dari BPK. Karena BPK satu-satunya instansi yang
mempunyai kewenangan dan diberi kewenangan untuk memeriksa keuangan negara. Selain ini BPK apakah tidak dianggap ada Tidak kerugian boleh. negara? Artinya seperti itu. Itu bertentangan dengan undang-undang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, undang-undang tentang BPK, undang-undang tentang perbendaharaan negara. Oke. Dalam hal eksepsi tersebut, tim kuasa hukum menegaskan komitmennya untuk mengikuti seluruh proses persidangan secara profesional serta menghormati prinsip peradilan yang objektif dan transparan guna memastikan hak-hak hukum para terdakwa terpenuhi. Dari Sidoarjo, Rahayu mewartakan.